Silakan duduk. Selamat siang Youth Impact. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Bulan ini kita di gereja kita membicarakan tentang life skills karena saya percaya di dalam kehidupan ini kita bukan hanya diminta untuk berkarakter mulia, punya hati yang baik, hati yang bisa diandalkan, tapi kita ingin belajar tentang life skills. Karena apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa mengelola dengan baik, itu akan menjadi aset, akan menjadi modal yang sangat luar biasa. Amin. Nah, di ibadah saya sempat singgung bahwa ada 3 hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tanpa pandang bulu. Ya, tanpa pandang siapa kita, ada 3 modal besar yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah talenta dan bakat, setiap orang pasti punya. Dan yang ketiga adalah hubungan. Siang hari ini saya mau secara khusus bicara soal waktu. Ya, saya kasih judul sharing saya, timing is everything. Coba bilang sama-sama, timing is everything. Timing is everything. Timing is everything. Nah, kita tadi nyanyi menyembah Tuhan, kita berulang kali mengucapkan sebuah kata, ya ini sebuah pertanyaan. Sebuah kata yang kita ulang-ulang di lagu terakhir, terdiri dari 5 huruf, mulai dan diakhiri dengan huruf yang sama. Kira-kira kita sedang membicarakan tentang apa? 5 huruf, dimulai dan diakhiri dengan huruf yang sama, yang bolak-balik kita barusan nyanyikan. Yang Kak Valen nyadari enggak? Ya, ting ting ting. Pagi hari ini siang hari ini kita mau bicara soal apa sih? Saya bantu ya, kasih clue ya, 1 kali lagi ya. Tadi apa tadi? 1 kata, 5 huruf, terus diawali dan diakhiri dengan huruf yang sama. Kata apakah ini? Oke. Belum ada ya? Belum ada yang dapat? Saya kasih clue ya, kasih bantuan dari ayat Alkitab. Wah, canggih banget ya ayat Alkitab. Oke, ini clue, tapi kata-katanya enggak ada di sini. Tapi paling tidak memberikan gambaran tentang apa yang saya tadi baru tanyakan. Pengkhotbah 3 ayat 1, di dalam Alkitab yang terbuka dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada masa tertentu untuk segala sesuatu. Ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu di bawah langit. Ya, apakah kata yang sedang saya cari? Yes, sekali lagi ngomong apa? Woi, bonus poin untuk kelompok 2. 5 huruf dimulai dan diakhiri dengan huruf yang sama. Iya, betul. Jawabannya adalah musim. Ada masa tertentu. Ya, makanya kalau kita dengerin firman Tuhan harus benar-benar otak kita harus kita on-kan dulu. Coba di-on-kan dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke. Ada masa tertentu untuk segala sesuatu dan ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Kalau ada waktu yang tepat berarti ada waktu yang tidak tepat. Jadi bicara mengenai musim. Nah, penting sekali untuk kita mengatur yang namanya waktu kita atau musim dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita anak-anak kita masih muda, saya percaya di sini Youth Impact adalah orang-orang yang punya potensi yang luar biasa. Kita harus mampu mengelola yang namanya waktu. Saya ingin bacakan ya dalam Mazmur 90 ayat 12, ini suatu doa yang dipanjatkan untuk kita ini betul-betul paham akan waktu. Saya baca dari firman Allah yang hidup ya. Firman Allah yang hidup, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari
betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya atau sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita mau mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yang paling ahli menurut saya, kita harus paling bisa mengelola waktu. Nah biasanya saya perhatikan dulu waktu saya muda, sekarang masih muda sih, cuman dulu waktu masih lebih muda, maksudnya kita tuh paling sering, kalau kita bilangin youth, anak muda, tuh paling sering tekor dalam hal mengelola waktu. Setuju apa? Setuju? Ya enggak? Biasanya kita paling ada masalah, kita urutkan ternyata apa? Ternyata waktu. Nah saya ingin buka pagi hari ini dengan sebuah statement dari seorang yang bernama Carey Nieuwhof, seorang pelatih. Dia berkata begini, kita semua memiliki 24 jam dalam sehari, setuju? Sama kan? Tetapi tahukah bahwa 24 jam sehari yang kita miliki itu dikelola sangat berbeda dari orang ke orang. Yakin ya? Seorang presiden sama kita mengelola 24 jamnya, saya pastikan beda. Seorang pebisnis yang sukses, seorang atlet yang sukses, saya percaya cara mengelola 24 jamnya sangat berbeda. Nah pagi hari ini kita mau belajar prinsip-prinsip bagaimana caranya supaya rencana Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu selalu berikan kita namanya kesempatan, namanya waktu. Sebuah prinsip yang dikatakan Carey Nieuwhof berkata begini, we have the same 24 hours in a day, but not every hours is the same. Not every hour during the day is the same. Tidak semua jam di dalam 24 jam itu sama. Coba renungkan sama-sama dulu. Kita punya 24 jam, sama-sama 24 jam, dan 24 jam itu masing-masing ada 1 jam. Tapi dikatakan tidak semua jam itu nilainya sama. Ya, coba dipikirkan dulu. Satu prinsip yang kita harus mengerti bahwa Tuhan itu memang sengaja taruh kita di dalam namanya dimensi waktu. Ya, makanya kalau kita nonton film-film Marvel atau non superhero selalu ada permainan dengan waktu. Ya, time travel atau permainan selalu itu menjadi fantasi orang. Kalau saja aku bisa balik ke masa lalu, aku bisa membetulkan apa yang aku sudah lakukan. Terus ada orang datang dari masa depan, itu kan selalu jadi fantasinya manusia, betul enggak? Karena apa? Karena waktu adalah sesuatu aset yang harus betul-betul kita kelola dengan sangat baik. Tuhan memberikan satu prinsip contoh bagaimana seharusnya kita itu memulai hari kita. Tahu enggak caranya Tuhan mengelola waktunya? Waktu itu harus selalu dimulai dengan namanya istirahat. Sama-sama katakan, istirahat. Ada sebuah kata-kata berkata gini, restfulness precedes productivity. Rasa beristirahatan itu akan menentukan produktivitas kita seperti apa. Bagaimana kualitas istirahat kita, itu akan menentukan produktif atau tidaknya hari kita. Kita lihat yuk dalam Kejadian 1 ayat 5. Ini contoh yang Tuhan pakai sendiri. Kejadian 1 ayat 5 kita akan baca dari dari terjemahan baru. Dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Teman-teman ngikuti enggak apa yang Tuhan katakan? Setelah menciptakan sesuatu, Tuhan berkata apa? Jadilah petang dan jadilah pagi. Lucu ya, kok petang dulu baru pagi ya? Pernah enggak memperhatikan? Coba kita baca di hari kedua ya. Maka Allah menjadikan cakrawala, ayat 7, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang,
dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Hah? Enggak salah. Bukannya mestinya pagi dulu baru petang. Kok petang dulu baru pagi? Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, coba dibaca lagi. Semuanya mulai dari jadilah petang dan jadilah pagi. Artinya apa? Semua dimulai dari istirahat. Bukan dari kerja. Dari istirahat. Kualitas istirahat kita sangat menentukan hari kita. Makanya teman-teman, saya mau ingatkan, kalau kita pengen punya hari yang produktif, pastikan tidurnya juga jangan malam-malam. Betul enggak? Kalau kita sudah begadang ya, bayangin mau ujian. Sudah begadangnya sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 6 harus bangun. Anda bangun kira-kira dengan restfulness atau dengan restlessness? Hah? Kira-kira pasti ngeres semua rasanya kayak di sini di otak. Aduh apa ya, kayaknya sudah ngeblank semua. Jadi untuk kita mempunyai hari yang produktif, menggunakan waktu kita yang terbaik, Tuhan mengajarkan selalu mulai dengan istirahat. Oleh karena itu saya pernah diajari bahwa pada waktu kita mau mengagendakan waktu kita pribadi, selalu yang diplot pertama adalah waktu di mana kita istirahat, bukan waktu di mana kita kerja. Tuhan selalu memulainya dengan seperti itu. Tuhan selalu mulainya dengan istirahat dulu, baru kerja. Istirahat dulu, baru kerja. Jangan dibalik. Kita pikir kayak mesin, kerja. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita ingin punya hari yang produktif, hidup yang produktif, waktu yang produktif, kita harus set dulu. Istirahatnya dulu malah dimulai terlebih dahulu. Tadi saya katakan yang kedua adalah tidak semua jam itu sama. Saya itu tertarik dengan kursusnya namanya Carey Nieuwhof ini. Dia pada waktu muda dia rajin ikut pelayanan, bangun sesuatu pelayanan yang luar biasa. Sampai gerejanya itu punya jemaat lebih dari 2.000 jemaat. Tetapi yang dia rasakan adalah semakin dia berhasil, semakin dia stres, semakin dia burn out, semakin capek. Nah, berapa banyak dari teman-teman yang di usia muda kalian juga seringkali merasakan burnout, capek. Dan kemudian dia menemukan sebuah rahasia. Rahasianya adalah ternyata waktu atau musim. Ternyata cara mengatur waktunya yang salah semua. Makanya dia kemudian menemukan itu, mengubah hidupnya. Dia bukannya menjadi tambah turun, tapi justru bertambah produktif. Dia sekarang bisa tulis tiap hari itu bisa ada satu artikel, tiap minggu dia punya podcast dan mau mewawancarai pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sekuler, tahu nggak subscriber dari podcastnya berapa? Terakhir yang saya dengar lebih dari 5 juta orang. Orang ini diundang di semua seminar-seminar kepemimpinan, tetapi lucunya dia tidak pernah merasa capek. Tidak pernah merasa burnout. Sedangkan kita seringkali yang merasa hidup kita nggak ngapa-ngapain, kok sering banget mengalami burnout, capek. Nah itulah prinsipnya, makanya saya langsung, wah menarik nih, saya ikut kelasnya. Bayarnya ratusan dolar untuk belajar prinsip ini. Ternyata apa? Tidak semua jam itu sama. Ingat-ingat, kita punya waktu, tapi kita juga punya namanya energi. Ya, kita punya waktu, sama kita punya apa? Energi. Waktunya sama sih, ya dari jam 9 sampai jam 10, dari 11 sampai 12 waktunya kan sama, 1 jam. Tapi yang membedakan adalah energinya. Ya, tidak semua jam itu sama, artinya energi kita yang berbeda-beda. Oleh karena itu belajar untuk memakai waktu-waktu produktif kita itu di jam-jam yang produktif. Nah, di sini kita akan belajar jam berapa sih teman-teman yang produktif? Pernah nggak memikirkan itu? Ada jam-jam yang lebih produktif daripada jam-jam lain. Kalau saya pribadi itu selalu jam pagi. Selalu jam pagi itu lebih produktif daripada jam-jam yang lain. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman berkata tengah malam Kak, ya beda-beda ya, tergantung tidurnya jam berapa. Makanya itu sangat penting, tidur itu sangat menentukan waktu yang selanjutnya. Kalau saya pribadi, jam pagi itu selalu paling produktif. Contoh,
Kalau saya harus menulis khotbah atau merancang khotbah, kalau saya merancang khotbah jam 3 sore, saya bisa memerlukan waktu 3 jam. Dengan pesan yang sama, dengan kualitas yang sama, bahkan lebih baik, saya bisa tulis itu dalam waktu 45 menit di jam pagi. Itu bedanya. Jadi kita harus mengenali bahwa ada jam-jam produktif di mana kita memang harus melakukan aktivitas-aktivitas kita yang paling penting. Ya, bukan aktivitas-aktivitas yang kurang penting. Jadi biasakan ke saya sendiri kalau pagi, jam itu harus kita setel supaya yang paling produktif kita berikan untuk siapa? Kira-kira. Waktu yang terpenting diberikan kepada pribadi yang paling penting. Betul enggak? Betul enggak? Kalau kita nih dalam sehari kita bakal ketemu beberapa orang. Kita analisa, ada 10 orang yang akan saya temui. Mana orang yang paling penting yang harus saya temui? Kira-kira orang tersebut kita kasih waktu yang paling prime time atau kita kasih waktu yang paling sampah? Yang paling prime time toh, yang dimana kita paling seger, paling nyantel, paling nyantol semuanya, kita kasih orang itu waktu yang paling penting dulu, baru yang lainnya mengikuti. Betul enggak? Begitu juga kita dengan pribadi yang paling penting. Yaitu apa? Kalau kita anggap Tuhan adalah pribadi yang paling penting, sudah pasti berarti kita harus siapkan yang pertama untuk Tuhan. Ya, waktu apa? Waktu saat teduh, waktu kita berdoa, itu mestinya di mana otak kita paling segar, yang paling terbaik. Jangan kasih Tuhan waktu yang kita sudah ngantuk, sudah capek, sudah burn out, baru kita kasih ke Tuhan. Itu urutan yang sangat keliru. Ya, jadi di mana kita memberikan waktu yang paling penting didahulukan, itu akan menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Carrie ini ngajarin di mana kalau dia bangunnya itu mulai bangun jam 5 pagi. Tahukah apa yang dia lakukan? Dia saat teduh dulu. Terus apa yang dia lakukan? Begitu selesai saat teduh, dia mulai menulis karena dia seorang penulis. Dia seorang pembuat konsep dalam podcast. Semua itu dilakukan dari jam 5:30 sampai jam 8. Teman-teman tahu nggak kenapa? Kenapa bisa produktif? Pertama, karena itu barusan bangun, otak kita barusan bangun. Yang kedua, kenapa? Ada yang tahu? Karena nggak ada yang telepon jam 5 pagi. Pernah nggak Anda melakukan sesuatu, lagi konsen banget melakukan sesuatu, lagi ngantor, tiba-tiba ada yang telepon. Tiba-tiba ada yang WA. Tapi bilang, tolong dong jemput, tolong dong gini, tolong buatin email ini. Pastikan bahwa kita memakai waktu kita, itu kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Makanya kita harus punya tujuan untuk memaksimalkan itu. Matius 6 ayat 33, yuk, Matius 6 ayat 33, ayat yang terkenal, kita hafal, katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting dulu yang dicari, jangan yang nggak penting-penting. Kak, tapi kan sudah biasa begitu bangun gitu langsung buka HP. Iya, sekarang biasain buka HP, bukanya Alkitab. Bukanya hal-hal yang membantu kita untuk connect sama Tuhan. Boleh nggak buka aplikasi lain? Boleh. Buka apa? Buka YouTube, buka Spotify. Pasang setel lagu. Langsung ingat, pribadi yang paling penting membutuhkan waktu yang paling penting dalam hidupku. Ya, jadi yang paling prime harus dikasih ke pribadi yang paling penting juga dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita belajar pada waktu kita menentukan hari-hari kita. Tadi firman Tuhan dalam Mazmur 19:12 katakan, kalau kita ini belajar menghitung hari-hari kita dan menyadari betapa sedikitnya, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, kalau kita menyadari bahwa hari-hari kita sedikit, berarti kita harus belajar menentukan kita mau apa. Itu prinsip dalam mengatur waktu. If you do not know what to do, others will tell you what to do. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau kamu tidak tahu apa yang harus kamu kerjakan, orang lain akan atur hidupmu. Makanya itu, buat teman-teman yang lagi mikir jurusan kuliah, ya kan? Mau masuk fakultas apa, mau studi apa, habis lulus terus mau kerja apa. Pernah nggak kalian kasih waktu untuk memikirkan itu?
sungguh-sungguh merenung. Saya sukanya apa ya? Talenta yang Tuhan taruh itu apa ya? Kalau saya ingin jadi arsitek, terus saya harus ketemu sama siapa ya? Untuk membuka jalan saya ke sana. Pernah nggak mikir seperti itu? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk melakukan aktivitas, nggak pernah punya waktu tadi saat teduh. Ya, tadi selalu berkata produktivitas itu selalu didahului oleh yang namanya istirahat. Pada saat kita bisa tenang, bisa berpikir, bisa merenung, itu waktu-waktu yang produktif. Saya suka apa yang seorang Warren Buffett, seorang pialang saham yang luar biasa, investor luar biasa, salah satu orang terkaya di dunia kita, dia berkata gini, bahwa saya menghabiskan 4-5 jam produktif saya untuk belajar, untuk baca buku. Bayangin dalam 24 jam, 4 jam atau 5 jam itu habis untuk baca, untuk merenung, untuk menuliskan pemikiran. Baru yang lain-lain melakukan hal-hal yang rutin-rutin, makan, minum, buka HP, telepon, lakukan hal yang rutin-rutin. Jadi dia habiskan waktu-waktu prime-nya itu betul-betul untuk sesuatu yang penting, untuk menentukan arah kehidupan kita. Jadi kalau kita harus belajar untuk kita menentukan waktu kita. Ini hari ini waktu teman-teman pernah nggak bangun, terus Anda sudah siap, oh ini hari Minggu. Hari Minggu saya jam 7 harus sudah ngapain, jam 8 sudah harus ngapain, jam 9 harus sudah sampai mana. Pernah nggak memikirkan seperti itu? Atau cuman pas deadline tertentu? Saya mau share bagaimana kita bisa ngatur hari kita kalau kita mencoba untuk menulis apa yang kita harus kerjakan. Ya, saya sendiri punya agenda, saya biasanya tulis sama malam sebelumnya, pada waktu sudah istirahat atau pagi-pagi, paling pagi, habis saat teduh. Begitu selesai, saya tulis hari ini, hari Senin, saya harus selesai ini, proyek ini. 2, harus mulai ini. 3, harus mulai ini. Teman-teman kalau nggak biasain gitu, nggak ada listnya, kira-kira dalam 24 jam bakal ngapain? Nggak ngapa-ngapain, cuman kayaknya sibuk melakukan ini. Tapi begitu hari sudah berlalu, sudah lewat, hari ini ngapain ya? Ngapain ya, apa yang sudah tak kerjakan hari ini ya? Kayaknya kok enggak ada ya? Iya kan? Pernah merasa kayak gitu? Dan Anda merasa kayak frustrasi, saya kepingin ke sana, saya pengen masa depan saya ke sana. Tapi kok enggak ke sana ya? Ya karena kita enggak pernah menentukan. Menentukan dari apa? Dari waktu kita. Tulis dulu, hari ini harus selesai apa? Saya biasakan untuk punya namanya soft deadline. Ya, belajar untuk kasih deadline ke diri Anda sendiri. Deadline itu DEADLAINE, deadline. Bukan, banyak orang pikirnya DATE, DEAD. Artinya kalau kita tidak membuat garis itu, kita dead, kita mati. Ya, jadi belajar untuk memberi tugas kepada diri kita sendiri. Kalau orang lain yang kasih deadline ke kita memang harus ngerjain itu. Tapi kalau istilahnya kita hidup hanya untuk memenuhi apa yang orang lain inginkan dari kita. Pada waktu hari kita sudah habis. Pada waktu tiba-tiba kita nyadari, loh saya sudah umur 40 ya. Tiba-tiba saya sudah umur 50. Anda puas enggak dengan hidup Anda? Dengan hidup teman-teman? Atau jangan-jangan Anda akan menyesal. Loh kok aku enggak pakai waktuku dengan bijaksana ya. Aku cuma sibuk melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Tapi enggak pernah fokus tujuan, enggak pernah fokus visiku mau kemana sih. Dan apa yang harus aku lakukan hari ini untuk nyampe sana. Jadi belajar, yang berikutnya adalah kita belajar untuk menulis, untuk memberi deadline kepada diri kita sendiri. Ya, di sini kita juga dalam kaitan dengan deadline, saya mau katakan begini. Jangan menghindari suatu tugas yang sulit. Jangan pernah menghindari suatu tugas yang sulit, tapi biasakan untuk lakukan yang penting terlebih dahulu. Ya, biasanya kalau saya juga dulu punya kebiasaan ini, kalau ada tugas yang sulit, wah keputusan yang sulit kayaknya kita kalau bisa ditunda dulu. Mundur aja, nanti aja. Tapi sesuatu yang penting tetap harus diputuskan, tetap harus
berikan sebuah keputusan kita mau kemana, jangan dihindari. Jangan biasakan untuk menunda-nunda. Saya belajar ada hal-hal yang saya tulis misalkan dalam deadline saya harus menyelesaikan perizinan ini sebelum hari Jumat. Wah, saya pikir susah. Tapi tahu nggak teman-teman, pada waktu kemudian kita ngasih deadline kepada diri kita dan saya mulai mengerjakan, saya dapati bahwa ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Banyak hal dalam kehidupan, kalau kita nggak pernah kasih deadline, kita akan terus menunda, apalagi kalau nggak tahu listnya apa yang harus dikerjakan. Ya, saya tertarik dengan apa yang Elon Musk katakan. Dia berkata gini, belajar untuk ngasih deadline dalam diri kita ini penting. Karena apapun yang kamu katakan itu pasti benar. Contoh, kalau kita berkata, wah butuh 5 tahun nih untuk dapat pacar. Beneran dapat pacarnya 5 tahun. Wah, untuk dapat rumah lama ini, perlu waktu 3 tahun lebih. Ya benar dapat 3 tahun. Jadi apapun yang kita katakan benar, itu benar-benar terjadi. Apa yang kita set dalam pikiran kita benar-benar terjadi. Pada waktu saya berkata, hari Jumat saya harus selesai nih. Beneran hari Jumat bisa selesai. Jadi jangan kasih waktu deadline terlalu lama, mundur gitu ya. Jadi ada pekerjaan nih, misalnya ada pekerjaan, susah nih, kelihatan susah. Kasih waktu ke diri Anda. Saya tetap harus kasih email ke pelanggan ini untuk menawarkan sesuatu. Saya harus selesaikan emailnya sebelum jam 11 pagi. And you know what? Seringnya adalah bisa selesai sebelum jam 11 pagi. Tapi kalau teman-teman ada tugas terus enggak kasih deadline, kapan ya? Ya kapan-kapan. Ya besok masih ada waktu. Ya besok masih ada waktu. Waktu akan terus hilang begitu saja. Jadi itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan bahwa waktu itu sangat krusial. Musim dalam kehidupan kita itu selalu berubah. Kita buka yuk dalam Yohanes 9 ayat 4. Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan kepada kita, kalau boleh dikatakan. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat 4 katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Bicara soal musim lagi. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah begitu juga kalau kita ngomongin musim dalam kehidupan, ada waktu-waktu di mana kita bisa bekerja, bisa berusaha. Tapi ada waktu-waktu di mana kalaupun kita ngotot kerja, percuma. Jadi kalau teman-teman punya musim untuk saat ini belajar, untuk menentukan di mana kekuatan saya, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, benar-benar dicari. Jangan habiskan waktu ini untuk yang lain-lain. Karena waktu ini akan lewat. Dan begitu lewat kita nggak bisa balik lagi ke situ. Begitu musim ini lewat, begitu istilahnya sudah jadi malam, kita mau coba kerja pun tidak akan pernah maksimal. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu selalu ada waktunya, ada musimnya. Jadi pesan saya pada siang hari ini, get your time, energy, and priority working for you, not against you. Jadi biarkan waktu, tenaga, dan prioritas itu bekerja untuk kita, bukan bekerja melawan kita. Saya mau tutup dengan ini. Tadi yang saya ceritakan Carey Nieuwhof itu kalian berpikir dia adalah orang yang sibuk kan? Dipanggil jadi pembicara sana sini. Dia melakukan banyak hal, podcastnya sudah besar. Jutaan orang yang mendengarkan tiap hari. Tahu enggak apa yang dia lakukan? Dia itu bisa hobi loh. Apa? Hobi nyepeda. Dan hobi nyepedanya itu bisa puluhan kilo. Dia suka apa lagi? Dia suka barbecue, bakar-bakaran gitu. Dan dia bisa sempatkan waktu untuk barbecue sama keluarga. Dia bisa apa lagi? Dia suka boat. Suka naik perahu. Dan dia habiskan waktunya untuk fellowship sama teman-teman. Pertanyaannya kok bisa tetap produktif? Ya kan, ternyata kehidupan yang produktif itu tidak selalu kita berpikir kerja kayak mesin.
Tapi kita harus belajar memulai dengan apa tadi? Istirahat. Dan begitu kita mulai, kita tentukan kita mau ngapain. Kasih waktu yang paling prime itu untuk seseorang yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, tentukan apa yang harus kita lakukan. Dan saya mendapati ini dari pengalaman saya sendiri beberapa tahun lalu. Saya ikut sebuah seminar di Jakarta, di JBCC waktu itu. Dan di tengah seminar, telepon saya itu berdering terus. Ada orang yang nyari saya, hubungi saya terus gitu. Terpaksa habis dengerin seminar ini saya mojo mundur keluar, mojo angkat telepon gitu ya. Siapa, ada order, ada pekerjaan apa saya terima gitu. Terus ada seorang teman pastor itu datang, dia berkata, wah Iman sibuk ya, wah pasti cuannya banyak ini, untungnya banyak nih, sibuk banget. Disitulah buat saya adalah kayak Tuhan ngomong sesuatu dalam hidup saya. Kamu mau hidup kayak gini terus? Kayaknya sibuk terus, tapi tidak produktif sama sekali, nggak menghasilkan apa-apa. Coba kamu perhatiin pengusaha yang sukses. Pengusaha sukses itu sibuk terima telepon apa enggak? Wah, saya mulai lihat sekeliling, saya mulai lihat teman-teman. Saya perhatikan, pengusaha-pengusaha yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, enggak kelihatan sibuk. Selalu punya waktu untuk keluarga, selalu punya waktu untuk Tuhan, selalu punya waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidupnya. Berarti sok sibuk itu belum tentu produktif. Saya baru menyadari bahwa yang namanya waktu, kalau kita kelola dengan baik, waktu itu mestinya harus diberikan kepada pribadi yang paling penting. Dan urutannya seperti itu. Sekali lagi, kalau kita tidak menentukan hari kita akan ditentukan oleh orang lain. Kamu harusnya melakukan ini, kamu harusnya melakukan ini. Dan kita habiskan hidup kita hanya untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya kita tidak ingini. Sekali lagi, yang tahu tujuan hidup kita, cuman kita sama Tuhan. So, pakai waktu kita dengan sebijaksana mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk siang hari ini kami boleh mendengar isi hati-Mu tentang bagaimana kami mengelola waktu. Tuhan, ajari kami untuk menyadari bahwa hari-hari kami sungguh sedikit. Kami sudah belajar beberapa prinsip yang Engkau ajarkan, supaya hari-hari kami kelola dengan bijaksana. Kami berdoa Tuhan, biar dari tempat ini Tuhan, muncul orang-orang yang luar biasa Engkau pakai Tuhan. Bukan orang-orang yang kelihatannya sibuk, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kami berdoa Tuhan, kami boleh jadi youth impact, anak-anak muda yang produktif. Dimanapun musim kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kami mau pakai dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dan kami percaya biarlah berkat-Mu menyertai dan selalu memimpin kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mau terima kasih karunia dan berkat yang terbesar yang Kau berikan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami memampukan kami untuk membuat keputusan demi keputusan, terutama dalam waktu kami, supaya kami boleh melakukan hal yang terpenting dalam kehidupan kami, menyusun prioritas kami hari ini dan hari-hari selanjutnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya orang boleh melihat pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kami lakukan dan memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.